itu Bapak Ibu membagi kepada anak-anak kita, membagi kepada saudara kita, membagi kepada istri dan suami kita, membagi kepada orang tua kita sesuai dengan kebutuhannya. Pagi ini yang tampil yaitu Ananda Izul dari SD Muhammadiyah Jalan Salak Magetan, SD Muhammadiyah Jalan Tamrin Magetan. Itu kepada Ananda Izul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa wasamal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis samu bisam ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala salla walakin qaddama wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu an yutraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan khalaqa fasawwa faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq
يقدر على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mengawali taklim kita pada pagi ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Jamaah sekalian yang berbahagia, sesuai jadwal pada pagi hari ini yang akan menyampaikan materi, yaitu beliau adalah Ustadz Profesor Dr. Dian Berkah SIMHI, dari Sekretaris Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Untuk itu kepada yang saya hormati Ustadz Profesor Dr. Dian Berkah, disilakan. Mari kita mulai, Bapak dan Ibu, kajiannya. Saya mohon yang di belakang ibu-ibu suaranya bisa dikondisikan ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh orang tua saya yang hadir di dalam kajian Ahad pagi ini. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, tentu mungkin ada sahabat-sahabat saya yang hadir di dalam kajian, yang sama-sama kita berdoa mudah-mudahan dihitung sebagai bagian dari amal soleh kita semua. Yang kedua, mudah-mudahan ini dihitung sebagai bagian kita turut mencari ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membahas pada pagi hari ini, mengenalkan atau menguatkan, mungkin juga mengingatkan kita semua. Ada satu ilmu atau hukum yang menjadi penting untuk kita pahami karena hubungannya dengan kita semua sebagai umat Islam, yaitu bagaimana kita membahas sedikit mendalami tentang hukum kewarisan Islam atau yang kita kenal dengan ilmu faraid. Bapak Ibu, hukum waris atau ilmu faraid seringkali mulai dipelajari atau diperhitungkan oleh kita itu karena kita punya kebutuhan. Misal, ada di antara Bapak Ibu sudah mulai ada sengketa atau persoalan di antara anggota keluarga.
Di mana contoh persoalannya, Bapak Ibu sekalian, ada harta yang harusnya menjadi milik seluruh anggota keluarga yang menjadi ahli waris dari orang tua kita, ternyata harta itu dikuasai oleh salah satu anggota keluarga kita. Kita pingin minta harta itu untuk dibagi, kakak kita tidak mau terima. Nah, ini satu contoh persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita di masyarakat. Contoh yang lain, Bapak Ibu, ada di antara kita ketika masih hidup, kita sudah mulai membagi-bagi harta kita karena khawatir besok kalau tidak kita bagi ketika masih hidup, anak-anak itu bisa ribut. Anak-anak itu nanti akan bertengkar, berebut harta. Akhirnya ketika nanti ada di antara Bapak Ibu sudah tua, dia tidak punya lagi harta, minta kepada anaknya juga tidak boleh, dan disitulah juga menjadi penyebab banyak di antara orang tua dijauhi oleh anak-anaknya. Bahkan ketika dia meninggal dunia, ternyata harta warisnya sudah dibagi ketika dia masih hidup. Jawabannya apa? Tidak boleh. Contoh yang lain saya ingin berikan. Ada di antara masyarakat, karena mereka punya anak angkat, punya anak asuh, dia lupa ketika masih hidup memberi pesan kepada anak-anaknya, kalau besok sekiranya bapak ibu meninggal, tolong diberikan anak angkat ini dalam bentuknya wasiat. Dia lupa, Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika sudah meninggal, harta warisnya dibagi kepada anak-anaknya. Ternyata anak angkatnya tidak diberikan wasiat itu. Akhirnya Bapak Ibu terjadi sengketa, anak angkat itu menggugat ahli waris dari orang tuanya yang mengangkat anak itu. Dan banyak persoalan-persoalan waris yang terkadang Bapak Ibu itu tidak pernah kita pelajari, tidak pernah kita persiapkan. Saya ingin membacakan satu firman Allah di dalam surah An-Nisa di ayat 9. Silakan yang punya HP, Bapak Ibu bisa buka ayatnya. Karena kita sedang mengaji, jangan sampai kita mengaji hanya mendengar, akhirnya kita tidak membedah ayatnya. Ayat ini saya ingin memberikan satu motivasi buat kita semua para orang tua. Termasuk kita juga sebagai seorang anak yang di dalamnya ada orang tua. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kata Allah, dan hendaklah atau kiranya kamu atau mereka-mereka itu takut, lau taraku sekiranya di belakang mereka, min khalfihim zurriyatan di'afan, meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Kata-kata di'afan, Bapak Ibu, kalau kita bedah dalam kamus yang khusus nanti memahami ayat ini, itu diartikan anak-anak nanti lemah itu bukan karena mereka tidak punya harta, tapi mereka tidak bisa berbuat adil. Dalam ayat ini, karena ayat ini hubungannya dengan ayat-ayat waris, anak kita nggak bisa membagi harta waris peninggalan kita. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Karena kita tidak mempersiapkan. Nah, karena itu ayat ini Allah juga beri penekanan, khafu alaihim, takutlah kamu atas keadaan yang terjadi seperti itu kepada mereka anak-anak kita. Masya Allah Bapak Ibu, saya sebagai saksi hidup berjalan hampir 15 tahun, saya membina waris di masyarakat karena saya punya lembaga waris center yang saya bentuk. Hampir sampai saat ini
saya menemukan semakin banyak konflik yang dihadapi oleh mereka-mereka ketika membagi harta waris. Nah, karena itu ini harus kita pelajari. Lalu bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu waris? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan ilmu waris itu separuh dari ilmu agama. Kenapa ini menjadi penting? Masya Allah Bapak Ibu, kalau ilmu waris ini kita pelajarin, maka kita akan mampu berlaku adil, termasuk menjaga harta yang sudah Bapak Ibu dapat, Bapak Ibu peroleh, sudah ngirit-ngirit ketika masih hidup, bahkan banyak puasa, nabungnya dibanyakin, mau membantu juga kadang ditahan-tahan. Punyalah Bapak Ibu aset. Bapak Ibu punya rumah, Bapak Ibu punya tanah, Bapak Ibu punya kendaraan, Bapak Ibu punya usaha bisnis yang itu terus berkembang. Di mana pentingnya ilmu waris? Waris itu bukan mengajarkan kita hanya untuk membagi, tapi bagaimana kepemilikan waris itu yang tadinya milik orang tua kemudian berubah menjadi milik anak-anak, atau juga bisa menjadi milik saudara kandung dari si mayit, bisa juga menjadi milik orang tua si mayit ketika masih hidup, selain itu milik anak-anak. Saat itulah Bapak Ibu, saya merasakan bahwa ternyata Allah kasih hadiah kita kepemilikan karena ada hubungan kekeluargaan, hubungan darah antara orang tua dengan anak, orang tua dengan saudara kandungnya, orang tua dengan orang tuanya, karena memang ketika masih hidup. Disitulah Bapak Ibu kita menyadari pentingnya saling mendukung antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah, dalam melihat ilmu waris ini, Bapak Ibu, saya mempelajari bahwa waris itu bukan hanya dibagi-bagi, kemudian kita makan habis, kita belanjakan habis. Lalu di mana pentingnya ilmu waris ini? Masya Allah, saya kembangkan ilmu waris itu menjadi waris aset manajemen, yang artinya bagaimana kita mengelola harta waris peninggalan dari orang tua kita. Alhamdulillah, dengan pengalaman saya kuliah S3, ambil ekonomi Islam, kemudian saya juga terlibat banyak aktif di pengawasan syariah dan terlibat juga aktif di Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Disitulah Bapak Ibu saya mengembangkan bahwa waris itu kalau kita dapat dari orang tua, itu jangan dihabiskan, tapi kita kelola secara turun-temurun. Miliknya milik ahli waris. Manfaat dari harta yang kita kelola bisa kita gunakan sebagai ahli waris, memang itu milik kita, dan juga bisa kita bagi untuk orang lain yang membutuhkan. Disitulah Bapak Ibu saya menemukan siapapun yang bisa menjaga harta waris orang tuanya, kemudian dikelola harta itu dengan baik, dia salah satunya melanjutkan kebaikan orang tuanya ketika masih hidup. Dia membagi, dia peduli kepada orang lain, ketika dia sudah meninggal dilanjutkan oleh anak-anaknya. Inilah ilmu waris sebenarnya. Tapi yang terjadi, yang kita pahami, kalau kita sudah berbicara waris, berapa yang akan saya dapat? Harta mana yang ingin saya miliki? Kenapa Bapak Ibu? Karena kebanyakan kita ketika ada harta waris menunggu untuk beli mobil, untuk beli ini, untuk beli ini. Itu kesalahan kita. Nah, karena itulah saya ingin menyampaikan ilmu waris yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya terkait tentang bagaimana kita mengatur keuangan kita sampai kita nanti meninggal dunia. Nah, ini ilmu yang sangat penting. Makanya ada satu kitab, mungkin kalau nanti Bapak Ibu ingin memiliki kitab ini, saya akan share nanti ke Bapak di panitia pengajian Ahad pagi. Judulnya At-Tafsir
al-iqtisadi lil Quran al-Karim. Tafsir ekonomi yang ada di dalam Al-Quran. Ditulis oleh Rafiq Yunus Al-Misri. Beliau orang yang sangat ahli dalam bidang hukum Islam, kemudian dia ambil kajian tentang ekonomi, dan dia melihat kita sebagai umat Islam, Bapak Ibu, ternyata kita umat Islam sampai saat ini, Bapak Ibu, itu banyak berbicara terkait tentang akidah, berbicara terkait tentang ibadah, berbicara terkait tentang akhlak, tapi kita lupa bagaimana berbicara terkait tentang ekonomi, termasuk persoalan waris. Yang saya temukan di masyarakat, Bapak Ibu, bahkan hingga saat ini, saya sudah banyak menemukan anak-anak dia rela mengusir orang tuanya kalau sudah ada persoalan waris. Mungkin di Magetan nggak ada, ya Ibu, mungkin di Magetan nggak ada, karena mungkin banyak alim-alim ulama di sini. Tapi yang saya temukan di daerah lain, banyak orang tua yang sudah mulai diusir oleh anak-anaknya karena persoalan waris. Di mana contohnya, Ustaz? Karena kita sebagai orang tua sudah mulai memanjakan anak-anak kita, terus membagi harta kepada anak-anak kita, padahal semuanya itu ada aturannya. Karena itu Bapak Ibu, saya berikan ilmunya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin membagi-bagi harta ibu ketika masih hidup, tolong batasannya seperti kita mengenal wasiat maksimal 1/3 dari harta yang kita miliki. Itu ketentuan. Makanya Bapak Ibu, ketika saya mendalami ekonomi Islam, saya pelajari tentang ilmu keuangan dalam Islam, kemudian saya menemukanlah ada zakat, infak, sedekah, ada wasiat, ada wakaf, bahkan kita kenal sekarang ada hadiah atau hibah. Sampai kita nanti mau meninggal dunia dan kita tahu akan ada tanda-tanda kematian, Allah berikan kita melalui hadis Nabi terkait tentang wasiat, yang itu juga disebut secara rinci dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam hadis maksimal 1/3 dari harta. Karena itu siapapun di antara kita yang ingin bagi-bagi harta kita ketika masih hidup kepada anak, saudara kandung kita, orang tua kita, suami atau istri, saling berbagi. Yang pertama, dia bisa gunakan ketentuan yang namanya hibah. Silakan Bapak Ibu, keluarkan itu untuk calon-calon ahli waris kita, itu dibolehkan. Dia gunakan hibah dan sampaikan kepada anak-anak kita, kalau kita mau membagi hibah kepada anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau orang lain, Bapak Ibu, tolong diundang anak-anak kita. Nah, bahkan disebut istriku, apalagi kalau istri ingin bagi orang tuanya yang besar nilainya, suamiku, dudukkan di sini. Hari ini dari harta yang kita miliki, kita ingin bagi kepada saudara kita karena mereka membutuhkan. Itu penting karena persoalan waris yang terjadi, yang hampir juga banyak saya tangani, terjadinya persoalan waris karena kita membagi harta kita tanpa diketahui orang-orang di sekitar kita. Makanya banyak mereka protes, Ustaz, saya nggak terima dong, masa kakak dia dapat waris padahal sudah dapat hibah rumah dari orang tua kita, sementara kita belum dapat apa-apa. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya berikan ilmunya, siapapun yang ingin membagi hartanya ketika masih hidup, dia boleh gunakan hibah, tapi maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki, dikiaskan dengan wasiat, dan tolong ada saksi. Kalau memang Bapak Ibu ngerti secara administrasi, Bapak Ibu minta kepada notaris, tolong dibuatkan akte hibah. Tidak ada itu pun tetap sudah sah kalau saya sudah membagi waris terkait tentang itu.
Ini yang pertama. Kan tidak mungkin kita bagi anak kita zakat. Tidak mungkin, Pak. Bahkan infak, walaupun secara luas, infak itu boleh untuk diri, keluarga kita. Tapi kan tidak mungkin kita ngomong ke anak kita, "Nak, kamu saya kasih infak ya." Tidak mungkin. Itu artinya Bapak Ibu, ada peluang-peluang selain ahli waris kita, dia juga kita berikan dari harta yang kita miliki. Dan banyak di antara kita saat ini dalam persoalan berbagi ini semakin menurun kualitasnya. Kenapa? Karena banyak di antara kita, ngapain Ustaz saya berbagi, kalau saya sendiri juga masih punya kebutuhan kok. Saya juga masih butuh untuk anak saya, padahal anaknya belum butuh. Dia takut kalau dia berbagi, hartanya berkurang. Karena itu Bapak Ibu, saya pesan, berbagilah karena itu memang bagian dari ada hak mereka yang melekat dalam diri kita. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tanya, di mana dasarnya Ustaz? Ibu buka surah Az-Zariyat di ayat 19. Kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa ada hak di dalam harta yang kamu miliki itu, wahai orang-orang yang bertakwa, kata Allah, bagi mereka yang meminta dan mereka yang tidak meminta atau mereka tidak mendapat bagian. Itu yang menjadi PR buat kita. Berikutnya Bapak Ibu, ada di antara kita juga bisa memberikan harta kita dalam bentuk wakaf. Misalnya buat pembangunan masjid, buat sekolah, buat gedung-gedung kemanusiaan seperti lembaga zakat. Bapak Ibu berikan untuk panti asuhan seperti ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar harta itu miliknya menjadi milik Allah, manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Karena satupun orang tidak boleh mengakui bahwa wakaf itu menjadi milik pribadi. Enggak, kita hanya amanah untuk mengelola, menata aset itu. Tapi sungguhnya itu kembali lagi kepada Allah. Makanya tidak boleh mereka yang sudah mewakafkan kemudian diakui wakaf itu sebagai harta waris. Hati-hati. Makanya kita harus tahu ilmunya. Dan saya ketika bagi waris juga mulai banyak menemukan kasus-kasus waris. Dulu orang tuanya atau kakeknya dia wakafkan. Mungkin saat itu memang belum mengerti terkait tentang administrasi atau dokumen. Ternyata cucu-cucunya itu kan milik kakek saya. Dia tidak berusaha menelusuri, bertanya kepada orang-orang tua di sekitarnya. Benarkah Bapak Ibu menjadi saksi kalau dulu kakek saya itu mewakafkan tanah itu untuk lembaga dakwah misalnya. Itu banyak terjadi. Makanya Bapak Ibu, dalam persoalan berbagi, sebelum nanti kita mengerti ilmu waris, itu menjadi penting. Sampai nanti kita mau mengetahui tanda-tanda kematian kita, atau kita dalam keadaan safar, itu kan kita disunahkan untuk berwasiat. Wasiat ini Bapak Ibu menjadi sarana diberikan oleh Allah dan Rasulullah, menjadi pedoman bagi kita kalau kita ingin berbagi kepada selain ahli waris. Makanya banyak Bapak Ibu, saya menemukan ketika bagi waris itu ada saudara kandung si mayit karena dia punya anak, apalagi ada anak laki-laki, dia rasan-rasan. Ya opo dibagi ya le, kan paman juga butuh uang. Dulu bapak kan juga yang membantu ketika saudara-saudara butuh uang, butuh berobat. Anak-anaknya nggak ngerti itu. Bu, apa yang terjadi? Oh kakek, paman, bibi kok ikut campur aja. Padahal orang tuanya itu satu-satunya orang tua yang sukses di keluarga besar dia. Nih Bapak Ibu, yang banyak terjadi di masyarakat, akhirnya apa?
terjadi perpecahan di antara keluarga itu karena persoalan waris. Padahal kalau kita ngerti betul Bapak Ibu bagaimana pentingnya persaudaraan apalagi kekeluargaan, itu menjadi bagian yang harus kita taati sebagaimana petunjuk Allah dalam Al-Quran. Bahkan ketika ada yang berselisih saja, kata Allah, jadilah ada di antara kamu yang menyelesaikan pertikaian itu. Kan jelas itu, fa aslihu baina akhawaikum. Itu artinya harusnya umat Islam itu nggak ada yang sengketa, apalagi persoalan waris. Nah karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah meninggal dunia, nih ilmunya. Kalau orang sudah meninggal dunia, ketika dia sudah meninggal dia punya harta, lalu siapa yang membagi-bagi harta itu? Jawabannya Bapak Ibu, Allah. Karena itulah Allah turunkan hukum waris. Ada di antara kita protes, Ustadz, dulu yang menjaga ibu itu siapa kalau bukan saya? Kenapa bagian saya kok hanya separuh, sementara yang laki-laki itu satu? Ada lagi yang protes, Ustadz, kenapa harus dibagi? Padahal yang nungguin ibu sama bapak itu saya, Ustadz, bukan yang lain, yang dia enak-enak pergi. Padahal Bapak Ibu setelah saya telusuri, kakaknya kan perempuan, kalau sudah menikah, ya pasti ikut suami dong. Tapi karena anak ini ingin dapat hartanya lebih banyak, dia bangun 1000 alasan. Bahkan dulu siapa Ustadz yang membangkan usaha itu kalau bukan saya sebagai anak yang membantu orang tua? Maka Bapak Ibu, kalau saya sudah mulai bagi waris, saya hanya kasih pilihan. Oke, Mas, Mbak mau pilih dunianya atau ingin dapat dunia akhiratnya? Jawaban kita apa Bu? Pasti dunia akhirat. Karena itulah Bapak Ibu, siapapun yang membantu orang tua itu tanggung jawab anak. Siapapun yang membantu anaknya itu tanggung jawab orang tua. Siapapun yang membantu mereka yang membutuhkan itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Janganlah hitung-hitung kebaikan itu kemudian akhirnya dihapus oleh Allah karena kita hitung sebagai bagian balasannya. Maka Bapak Ibu, kalau sudah nanti terjadi persoalan waris, saya ingin sampaikan, mau ambil yang mana? Karena nanti kalau sudah mulai dihitung-hitung, Pak, ini Ustadz biaya ibu ketika berobat. Pak, ini Ustadz biaya waktu saya mengelola usaha orang tua akhirnya bisa berkembang seperti sekarang ini. Nah Bapak Ibu, memang kebanyakan kita itu terkadang menggampangkan persoalan kerjasama. Maka saya pesan, siapapun di antara Bapak Ibu yang sekarang mengelola sama-sama usaha orang tua dengan anaknya, perjelas, nah kamu ini bagian dari karyawannya Bapak, kamu nanti Bapak gaji. Atau anak ini menjadi partnernya Bapak Ibu untuk membangun usaha itu. Nanti kita atur berapa porsi keuntungan usaha yang kita berikan kepada anak itu. Karena saya sudah mulai banyak membagi waris, para pembisnis Bapak Ibu, mereka sudah mulai menghitung, Ustaz, dulu usaha Bapak hanya satu toko. Tapi ketika saya masuk di toko itu, dia sudah menjadi 3 toko emas, Ustaz. Lalu bagaimana saya sebagai orang yang membantu orang tua? Maka Bapak Ibu harus perjelas. Di dalam setiap muamalah, apalagi kita beraktivitas bisnis, butuh yang namanya akad. Akad itu perjanjian di antara kedua belah pihak, ada ijab kabul. Kalau nanti memang ada keuntungannya itu kira-kira mau dibagi berapa persen. Nanti tergantung. Apakah dia hanya pengelola yang nanti kita bagi tapi tidak punya kepemilikan, atau dia memang bersyirkah yang nanti setiap ada penambahan dari usaha itu menjadi kepemilikan bersama dengan porsi yang kita sama-sama sepakati. Itu penting Pak Ibu. Bahkan ada ketika nanti saya bagi waris Pak Ibu, karena usahanya bangkrut, mulai menurun,
apalagi kena COVID kemarin, hartanya berkurang. Orang tua punya hutang, hutangnya untuk hutang usaha. Anaknya nggak terima ketika tanahnya dijual. Apa yang terjadi Pak Ibu setelah saya verifikasi? Orang tua hutang untuk usaha, itu kira-kira utangnya utang pribadi atau utang usaha Pak Ibu? Utang usaha. Maka juallah aset yang ada itu untuk menutupi hutang itu. Masya Allah Bapak Ibu, kalau sudah nanti sengketa waris, adiknya protes, pokoknya saya mau dihitung cash flow, sirkulasi keuangan sejak tahun 2005 yang lalu. Masya Allah Pak, saya disuruh menghitung 15 tahun sirkulasi masuk uangnya di perusahaan. Tapi saya tantang, oke. Anda punya bukti? Punya Ustaz. Saya tunggu selama 1 minggu, mana buktinya? Sampai sekarang nggak pernah terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada di antara kita itu tidak bisa memahami di mana yang maksudnya harta waris, mana yang maksudnya itu harta bersama, yang itu dikelola oleh teman-teman usaha, dan mana ini menjadi milik ibu. Karena itu Bapak Ibu saya ingin sampaikan ini. Bagi kita yang sudah menikah, ini saya sudah mulai masuk ke waris ini, Bapak Ibu. Bagi kita yang sudah menikah, suami istri, mohon dicatat. Sekarang saya tanya dulu dengan kalimat yang sederhana. Kalau Bapak Ibu menikah, kemarin Bapak akad, itu namanya akad apa? Jawabannya? Akad? Iya benar akad nikah. Tapi namanya itu akad apa? Ini kesalahan kita. Dalam perkembangan hukum perkawinan Bapak Ibu, termasuk banyak juga di kalangan KUA, tidak pernah menjelaskan ini. Jadi ketika Bapak Ibu menikah suami istri, walaupun istri itu diwakili oleh orang tuanya atau walinya, kan tidak boleh langsung kita menikah langsung sama istri kita. Akadnya itu adalah syirkah, bahwa suami dan istri dia bekerja sama untuk menjalankan keluarga. Makanya Bapak Ibu, harta yang didapat oleh suami istri, saya berdiri Pak ya, biar ngelihat ibu-ibu di sana. Ini ibu-ibunya ngobrol apa tidur? Tapi serius Pak, itu serius semua di sana. Jadi Bapak Ibu nanti yang betul-betul sudah menikah, Bapak Ibu itu akadnya syirkah. Pertanyaannya, kenapa Ustaz tidak akad yang lain? Tadi kalau saya ngajar di kelas S2, saya ngajar nanti fatwa hukum ekonomi syariah. Kalau saya ngajar di S1, saya ngajar terkait tentang nanti akad-akad syariah. Disitulah nanti Bapak Ibu saya mempelajari dan mengajarkan kita harus mengerti ketika kerjasama akad apa yang kita gunakan. Contoh Bapak Ibu, ada yang protes Ustaz, kenapa akadnya syirkah Ustaz, tidak akad yang lain? Contoh, masa istri saya sewa? Tidak mungkin. Tidak mungkin akadnya ijarah. Nih, yang pertama. Yang kedua, masa istri saya beli? Nggak mungkin. Nggak mungkin istri itu kita beli dengan mahar. Nggak mungkin. Makanya akadnya nggak mungkin jual beli, juga nggak mungkin murabahah. Yang berikutnya, yang ketiga, istri itu menjadi pengelola di keluarga kita. Nggak mungkin dong. Masa istri kita tugasnya mengelola, mentang-mentang dia mencuci, dia menggosok, dia merawat anak, disebut sebagai pengelola. Nggak mungkin. Nggak mungkin akadnya mudharabah. Maka akad yang paling tepat, dan hampir saya menemukan pendapat seluruh ulama-ulama kita, orang yang berkeluarga itu akadnya adalah syirkah. Karena itu, ini mau dicatat nih Ibu. Siapapun yang sudah menikah, kalau dia punya harta yang dia dapat setelah dia menikah, itu milik bersama antara suami dan istri.
Walaupun suaminya yang bekerja, walaupun sekarang tren saat ini istri yang bekerja, tidak ada harta istri setelah menikah itu milik istri, dan tidak ada setelah menikah harta suami milik suami. Saya banyak di debat juga di kalangan-kalangan mereka-mereka yang mengkaji tentang waris, nggak ada itu waris nanti harta bersama itu. Masya Allah Pak Ibu, harta bersama atau dikenal dengan harta gono gini atau joint asset dalam bahasa Inggrisnya, itu hubungannya dengan perkawinan. Ketika ada yang protes, Ustaz, mana dalilnya? Nih, tadi dengan akad syirka. Pada masa Nabi itu sudah dikenal akad-akad terkait tentang kita bekerja sama. Makanya nanti kalau kita kenal ada akad mudharabah, ada akad musyarakah atau syirka, ada akad jual beli, ada akad murabahah, itu akad-akad yang pernah terjadi pada masa Nabi. Tetapi dalam perkawinan itu nggak pernah dipelajari kita. Ya wis, pokoknya jalan. Termasuk ini menjadi solusi kalau Bapak Ibu ingin membagi saudara orang tuanya, tolong izin kepada istri. Jangan diam-diam, karena saya banyak menyelesaikan persoalan perceraian itu cuma gara-gara suami protes. Ya gimana saya nggak protes, Ustaz? Nah kalau istri minta untuk orang tuanya, untuk kakaknya, dipaksa-paksa Ustaz, saya disuruh diberikan. Tapi kalau saya bantu orang tua saya, Ustaz, disemprit kayak Ustaz apa dia. Saya pernah, Ibu, Pak, menyelesaikan orang yang hampir cerai. Bapaknya saat itu memang bercerai, saya menyelesaikan juga. Ternyata anaknya ikut-ikutan juga. Saya dipanggil, wah ini siapa ya? Dari segi jabatan, Bapak Ibu, ini jabatannya cukup tinggi di perusahaan BUMN. Kalau persoalan ekonomi, saya kira nggak mungkin. Ternyata setelah saya telusuri, ya Allah, hanya persoalan berbagi yang tidak disampaikan secara sebenarnya kepada suami, atau suami juga kepada istri. Makanya juga sering terjadi karena istri itu ngumpet-ngumpetin uang tanpa diketahui suaminya. Jangan jebak istri kita, Bapak. Termasuk ibu-ibu sebagai seorang istri, jangan jebak suami kita. Saya sekarang banyak menemukan istri-istri itu minta cerai kepada suami karena dia bekerja penghasilan lebih besar. Saya bilang kepada mereka, sebesar apapun penghasilan istri, itu bagian fadilah Allah untuk kita membantu orang tua suami kita agar kita masuk sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu. Tapi yang terjadi saat ini Bapak Ibu, ketika istri-istri sudah mulai bekerja, penghasilannya besar, dia rendahkan suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Kita istighfar dulu Pak Ibu ya. Astagfirullah. Banyak terjadi. Apalagi orang tua kita ini mantan pengadilan agama Pak Ibu. Jadi saya ini Pak Ibu, itu kalau ada pengadilan agama, kemudian dari kelas 2, dia naik menjadi kelas 1 Ibu, saya itu nggak bahagia. Mungkin hakimnya bahagia, gajinya naik. Ketika dia semakin naik derajat pengadilannya, berarti apa? Tingkat perceraiannya semakin banyak. Itu persoalannya. Makanya Bapak Ibu, ayo kita ajarkan anak-anak kita pandai menjadi hamba Allah, baik dia hidup sendiri maupun dia hidup berkeluarga. Ini belum persoalan-persoalan waris. Saya kalau sudah menangani persoalan waris, Bapak Ibu, itu bukan persoalan bagi-bagi hukumnya, tapi bagi-bagi saling curiga dan saling nggak terima karena perlakuan bagi-bagi orang tua yang tidak adil ketika masih hidup. Adil itu Bapak Ibu, membagi kepada anak-anak kita, membagi kepada saudara kita, membagi kepada istri dan suami kita, membagi kepada orang tua kita sesuai dengan kebutuhannya. Itu adil. Ada orang yang punya kebutuhan, dia nggak dibagi. Orang yang nggak punya kebutuhan, karena dia suka, dia bagi orang itu. Itu namanya nggak adil.
Tetapi tolong Bapak Ibu jaga juga komunikasi sama saudara, karena banyak waris itu juga kadang terhalang gara-gara apa? Pokoknya Ustadz, saya nggak terima harta waris itu dibagi. Saya nggak ikhlas, adik saya selalu neken-neken saya dan marah-marahi saya sebagai kakak. Kenapa Bapak Ibu? Karena harta waris itu tidak akan bisa dijual kalau tidak ada tanda tangan di antara ahli waris. Maka jadi, dan ini sekarang banyak harta-harta yang mangkrak, tanah-tanah yang tidak bertuan, rumah-rumah yang akhirnya roboh, gara-gara apa? Tidak dibagi-bagi warisnya. Masya Allah Bapak Ibu, betapa sedihnya orang tua kita ketika dia sudah meninggal, harta itu nggak bermanfaat. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan. Lalu bagaimana hukumnya ilmu waris Ustaz? Wajib. Kalau wajib, Bapak Ibu, di mana Ustaz yang menjadi dasarnya? Ibu bisa buka di surah An-Nisa di ayat 11. Silakan buka, Bapak Ibu. Surah An-Nisa ayat 11. Klik Google-nya atau ngomong, bukakan surah An-Nisa ayat 11. Sekarang gampang. Sekarang gampang banget. Bapak Ibu klik surah An-Nisa ayat 11, dia langsung keluar ayatnya. Makanya nanti bisa jadi yang banyak hafal Al-Quran itu sama Ibu, handphonenya Bapak Ibu. Karena dia sering ngaji, dia sering bantu kita. Bagaimana handphone ini menjadi saksi untuk bekal kita masuk surga. Gunakan yang baik-baik tadi. Ya Bapak Ibu, kata Allah dalam ayat ini, Allah menggunakan kata-kata yusikum. Allah. Ini kalau kita buka struktur dalam bahasa Arab, Allah sebagai subjek, asoyusi itu fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari yang dia aktif. Kum itu sebagai objek. Kalau kita artikan dalam ayat ini, Allah sedang berwasiat kepadamu. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian anak-anak laki, mislu seperti hadzil unsayain. Bagian dua anak perempuan. Kalau kita bulatkan secara matematika, satu bagian laki-laki sama dengan 1/2. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya di kampus juga diamanahi membantu mengajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Itu mata kuliah matematika faraid. Bagaimana kita bahas ilmu waris itu dari segi matematika. Masya Allah Bapak Ibu, itu kalau kita bedah, Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui fraction atau pecahan yang Allah munculkan dalam waris itu pecahan yang paling sederhana, karena cuma setengah, cuma 1/4. Coba Ibu, 1000 dibagi setengah berapa Bu? 500, kita semua bisa. 2000 dibagi 1/4 berapa Bu? 500, semua kita bisa. Sekarang kita pakai angka miliaran. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak pernah begitu, tapi kalau saya sudah bagi waris Pak, 80 miliar, 50 miliar. Dan itu saya bilang, ya Allah, kekayaan sebegini, kita masih ribut. Saya bilang, betapa malunya kita di hadapan Allah. Ini karena persoalan ilmu. Ada 1/4, ada 1/8, ada 1/6, ada 2/3. Cuma itu dalam waris. Bahkan ibu bapak bisa ngitung pakai kalkulator sekarang. Dulu kita susah, asal muasalnya berapa. Sekarang sudah gampang. Bahkan yang namanya harta waris, Bapak Ibu, itu bisa kita appraisal, kita tentukan. Rumah ini tanahnya nilainya berapa, bangunannya nilainya berapa. Bisa, saya punya tim yang kuat itu untuk menentukan itu. Masya Allah Bapak Ibu. Ayat inilah yang menjadi dasar bahwa waris itu menjadi wajib. Contoh,
kalau Bapak Ibu punya wasiat, kalau wasiatnya benar, terpenuhi syarat-syaratnya, wajib ditunaikan nggak Bapak Ibu? Wajib. Apalagi yang berwasiatnya Allah. Ini penting. Makanya Bapak Ibu harus bisa dipahami. Lalu apa dampaknya Ustadz kalau saya tidak membagi waris sesuai dengan waris Islam? Ibu Bapak buka sekarang surah An-Nisa ayat 13. Saya kasih dulu nih Pak penguat-penguatnya biar kita belajar ilmu waris ini. Di An-Nisa di ayat 13 Allah sampaikan tilka hududullah. Kan di ayat 11 Allah jelaskan nanti berapa bagian anak perempuan tunggal, anak perempuan 2 lebih dari itu, bagiannya 2/3, bagian ibu, bapak si mayit, orang tua si mayit, bagiannya masing-masing 1/6. Itu Ibu. Di ayat 12, Bapak Ibu lihat nanti ada bagian saudara si ibu, ada bagian suami istri. Kalau suami meninggal tidak ada anak, istri dapat berapa? Sebaliknya kalau istri meninggal tidak ada anak, suami dapat berapa? Kalau anak dapat berapa? Disebutkan di situ. Termasuk saudara seibu. Ya Ibu, untuk saudara kandung kita, nanti lihat surah An-Nisa ayat 176. Akhir dari surah An-Nisa, Allah tutup untuk menjelaskan persoalan waris. Nih, Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, ditutup di ayat 13, tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kalau nanti kita mempelajari fikih zinayah atau hukum pidana dalam Islam, kita akan kenal itu. Ada had, hudud, ada kisos, ada takzir. Walaupun nanti Bapak Ibu yang dipakai di kita ini banyaknya masuk takzir nih. Walaupun masuknya hudud harusnya. Kalau di Aceh kan ada mahkamah syariah. Kalau dia mabok, dia berzina, kan dia dicabut tuh Bapak Ibu. Itu kan ukurannya ukuran sederhana itu, yang paling rendah. Itu masuk pada takzir, harusnya hudud. Termasuk kisos, kan kita nggak bisa balas itu. Karena ketentuan negara kita beda-beda, Ibu. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita pahami ilmu itu, kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biarlah itu. Nah, ayat ini kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah. Lanjutkan. Dan siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu artinya siapa yang memakai ketentuan-ketentuan Allah, membagi harta peninggalan orang tuanya, saudara kandungnya, anak-anaknya, ketika dia bagi waris dengan ketentuan Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, di ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang bermaksiat, asa yusi, kata-kata maksiat itu sebenarnya dia tidak mau taat terhadap ketentuan Allah. Wa may yata'adda hududahu, dan dia tidak mau menggunakan hukum itu, yudkhilun nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, itu kalau saya bagi waris, kalau sudah saya ketemu anak-anak ahli waris, Mas, Mbak, ngapain ribut? Saya orang yang nggak dibayar, dan saya bukan bagian dari orang tua yang juga tidak akan dapat harta waris. Saya ikhlas menyelamatkan orang tua Bapak Ibu agar masuk ke dalam surga. Kenapa Anda ribut? Karena kita ketika memahami harta waris, ilmu waris, itu nggak sampai ke situ. Seolah-olah kalau harta waris yang kita nggak bagi menurut ketentuan Allah, itu nggak ada pengaruhnya kepada orang tua kita. Itu ada, Ibu. Makanya harus dijaga oleh kita. Oleh karena itu, agar kita juga bisa mensukseskan ketika kita sudah meninggal, tolong ajarkan ilmu waris kepada anak-anak kita. Paling tidak, besok kalau sekiranya Bapak Ibu meninggal, tolong bagi harta Bapak Ibu sesuai dengan waris Islam ya. Bapak wasiat begitu saja, itu bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Nanti kan saya cross check, kemarin Bapak pernah wasiat enggak? Gitu. Tapi seperti sinetron Pak, ya begitu itu. Hampir saya temukan nggak ada. Yang ada, yang nggak ada wasiat Ustadz, pokoknya
bapak ya sudah meninggal, ini hartanya. Ini kesalahan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau saya sudah mempelajari betul isi Al-Quran, saya menyimpulkan ternyata Allah betul-betul mengajarkan kita dalam persoalan harta, sampai betul-betul kita meninggal pun itu ditata secara baik, agar harta itu yang kita sudah susah payah mencari harta itu, Bapak Ibu, kita dapat aset itu nggak habis. Saya orang perbankan, Bapak Ibu, itu kalau saya ada nasabah, dia ngajukan pinjam uang, Bapak Ibu, saya tanya dulu, ada jaminannya nggak, Mas? Nggak ada, Pak. Ya mohon maaf ya, gitu saja. Karena akan diawasi oleh lembaga di atas. Nggak bisa saya bantu mereka karena nggak punya kemampuan bayar. Apa yang terjadi, Pak Ibu? Dia punya handphone, dia main-main, Anda dapat hadiah 1 juta, dia klik, Ibu, ternyata ditipu. Padahal udah senang-senang, Pak. Ya Allah, ada rezeki tak bertuan, Pak. Ternyata ditipu dia. Dan itu banyak terjadi sekarang, Ibu sekalian. Makanya saya berharap dengan kita mempelajari ilmu waris dan kita mempelajari zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, wasiat, Ibu, itu agar kita betul-betul bisa menjaga diri, saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita terhindar dari yang namanya fitnah terkait tentang harta. Saya menemukan ada aktivitas seorang polisi yang dia di Lamongan, Ibu, yang dia banyak mengasuh orang-orang yang gila, Ibu, namanya Pak Purnomo. Bayangin, Pak Ibu, yang katanya ada orang yang sakti pun dia lawan. Siapa yang bilang sakti? Saya potong rambutnya, saya meninggal. Saya meninggal ini karena Allah. Dia potong, ternyata dia nggak punya kemampuan apa-apa. Masya Allah, Pak Ibu, orang-orang tua terlantar, sedih. Bahkan saya pernah bagi waris di Surabaya, Pak Ibu, rumahnya ada 4, anaknya ada 4, ibunya sampai nggak kebagian rumah karena anak-anaknya ngambil rumah A, B, C, D. Ibunya diusir. Dia ketemu saya, gimana Ustadz? Ya sudah, Bu, kalau nanti anak-anak ini main-main, kita gugat di pengadilan. Saya punya tim juga, pengacara yang kuat untuk bantu itu. Ini penting, Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya di lembaga waris center yang saya dirikan itu, saya berharap besok di PDM Magetan, mau tempatnya mungkin di Panti Asuhan ini nggak apa-apa, jadi pusat konsultasi waris, di belakang layarnya ada saya. Siap nggak, Pak Ibu? Siap. Penting. Nanti akan banyak orang datang dengan sendirinya, dia ketemu dengan kita. Pak, karena gini, Pak Ibu, orang kalau udah bagi waris, itu malu-malu kucing. Mau, tapi takut diseprit sama kakaknya. Baru ngomong dikit, oh kamu ini dikit-dikit waris saja. Padahal kakaknya, Pak Ibu, nggak pingin hartanya dibagi. Bahkan kadang yang sadar waris itu menantu, Pak Ibu. Wah, gimana Ustadz? Saya menantu ya Ustadz, nggak enak. Itu yang terjadi. Makanya Bapak Ibu, penting ada lembaga yang memang menjadi pusat untuk konsultasi masyarakat. Tujuannya apa? Kita akan menyelamatkan para orang tua agar tetap dimasukkan surganya Allah dan tidak dimasukkan neraka karena sebab harta waris. Itulah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, nanti di ayat 11 itu ada tantangan Allah bagi kita semua nih yang sering bagi-bagi dengan alasan ini. Apa kata Allah? Di surah An-Nisa di ayat 11 itu, Pak, Allah tantang nih. Kalimat ini itu ditulis di dalam satu kitab menjadi dasar pentingnya waris Islam itu. Ditulis dalam kitab Taudihul Ahkam min Bulughul Maram. Dia kasih, ini kitab ini sarahnya kitab Bulughul Maram. Yang paling rapi, yang paling lengkap, Al-Qur'annya, hadisnya, kemudian ada qaul-qaul sahabahnya. Itu kalau nanti Bapak Ibu minta, saya juga beri kitabnya. Saya punya soft file kitab itu, kalau mau pelajari itu cukup dalam, Pak. Itu cukup baik kalau kita untuk mempelajari hadis-hadis ahkam, cukup bagus kalau kita mau mempelajari itu. Dia garis, Pak, ayat ini sebagai potongan ayat 11 di surah An-Nisa. Apa? Aba'ukum, bapak-bapakmu, kata Allah.
wa abna'ukum, dan anak-anakmu, la tadruna ayyuhum aqrabul lakumun nafa. Tidaklah kamu dalam keadaan benar-benar mengetahui siapa di antara mereka yang memberikan manfaat. Makanya Bapak Ibu jangan buat-buat alasan, saya yang bantu ibu bapak Ustaz, saya yang menjaga kakak-kakak ini Ustaz. Bukan itu, tapi semua kembalikan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, yang namanya hukum waris itu sifatnya dia tunduk dan patuh. Kalau sudah ada harta peninggalan, itu menjadi harta milik Allah, dibagi kepada ahli waris menurut ketentuan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya kembalikan lagi sedikit. Ini sudah saya sampaikan penting-pentingnya ilmu waris. Nanti kalau Bapak Ibu mau mempelajari waris bagiannya berapa, udah buka aja surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 ditambah 176. Ada akhlak-akhlak yang tidak dipelajari oleh kita nih Pak. Di ayat 7 itu juga menjadi dasar. Pertanyaannya gini, Ustaz, kapan saya mau membagi waris? Jawabannya Bapak Ibu, ketika ada konflik Ustaz. Jadi banyak Bapak Ibu, harta waris nggak dibagi-bagi karena persoalan apa? Ibu masih hidup Ustaz. Kan banyak kita di Jawa Bapak Ibu, khususnya di Jawa Timur ini, kalau bapaknya meninggal, ibunya masih hidup, kita dia nggak mau bagi, nggak enak sama ibu Ustaz. Padahal Bapak Ibu, itu yang namanya anak, kalau sudah kurang, mepetnya ke siapa? Ke ibu. Bu, sakno Bu, ini anak nggak bisa bayar kuliah Bu, sekolah. Dikasihlah sama ibu. Lah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Harta warisnya semakin berkurang. Bahkan ada harta waris yang sudah dibalik nama, ya Bu. Bahkan ada harta waris yang sudah dijual. Gak apa-apa ya, saya seperti ngerep di sini gak apa-apa ya, biar ibu yakin misalnya gitu. Itu masalah yang terjadi saat ini. Makanya Bapak Ibu di surah An-Nisa ayat 7, kapan kita membagi waris? Ketika ada yang meninggal. Ya Ibu, nggak ada alasan, makamnya belum kering. Makamnya belum kering, sampai kering, hartanya dijual, Ibu. Sudah dibalik nama. Yang kita lakukan Bapak Ibu, sampaikan ketika orang tua kita sudah meninggal. Mas, Mbak, Ibu, karena Bapak sudah meninggal, ini ada ketentuan Allah terkait tentang waris. Barangkali kita musyawarah nanti kapan kita mau mendistribusikan harta waris yang menjadi milik ahli waris. Harta Bapak A, B, C, D. Tapi jujur ya Pak Ibu, ini seperti sinetron. Ya, karena kalau saya nanti sudah bagi waris Pak, itu sulit. Harta warisnya Bapak mana lagi? Disebut, ada Ustadz A di sana, sebut lagi. Ustadz B di sana. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi Pak Ibu. Karena takut nih dia menyebutin. Setelah kolam Pak di WA saya, Ustadz, sebenarnya ada Ustadz harta Bapak, tapi dipegang sama Mbak. Ah, itu dia Pak Ibu. Ini mulai susah nih Ibu. Karena itu Bapak-Bapak, sebagai orang tua yang kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, tolong jaga diri kita. Sampaikan kepada anak-anak, nah, nanti ini harta Bapak sama Ibu, harta bersama. Kalau nanti Bapak Ibu nggak punya harta bawaan sebelum menikah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang sebelum menikah punya harta, itu milik Bapak Ibu, itu harta bawaan. Tidak dihitung sebagai harta bersama. Tapi sudah ada pengalaman di Mahkamah Agung, bertambahnya harta bawaan itu setelah menikah bisa menjadi harta bersama. Bertambahnya saja nilainya. Nah Bapak Ibu, sampaikan, ini harta bersama Bapak dengan Ibu. Ada rumah, ada tanah, ada mobil, ada emas. Ya Pak Ibu, harta bersama kalau tidak ada perjanjian perkawinan, baginya berapa? Separuh untuk istri, separuh untuk suami. Karena itu Bapak Ibu, ketika sudah ada yang meninggal, maka bagi dulu harta bersama yang tadi itu. Ini hubungannya bukan dengan waris, hubungan dengan perkawinan.
Separuh yang menjadi milik si mayit itulah menjadi harta waris. Inilah nanti yang saya sebut bagaimana kita mengenal harta waris itu berasal dari mana saja. Ini Ibu, belum lagi nanti hartanya ada deposito Ustaz, ada tabungan di bank, ada asuransi. Nih Ibu, ya. Belum lagi ada saham Ustaz di perusahaan. Nah itu Ibu. Nah, Ibu sekalian, yang penting kajian pertama ini nggak boleh dihabiskan karena ilmu ini mungkin cukup butuh waktu. Ini sudah hampir jam 7 lebih. Ya, karena amanah saya jangan lebih-lebih Ustaz karena jamaahnya nanti kepanasan. Ya, nanti kita sambung lagi. Yang jelas Bapak Ibu, saya sudah pahamkan pentingnya ilmu waris dan silakan Bapak Ibu betul-betul pelajari ilmu ini. Nanti Bapak Ibu mungkin yang muda-muda yang ingin mendalami lagi ilmu waris di Instagram yang saya punya, ini sudah saya live kan Bapak Ibu, Dian garis bawah berkah, itu online saya selalu live kajian-kajian waris, 1 menit belajar waris, 1 menit menyelesaikan waris. Nah, Ibu bisa lanjutkan pelajari di situ. Tapi ketika besok nanti kita ada kajian lagi, Mas Andi, Ustaz, nanti kita sudah mulai fokus bagaimana menghitung waris. Ya Ustaz ya, ini saya beri dulu manfaatnya dan motivasi mempelajari ilmu waris. Karena kalau nanti Bapak Ibu menganggap ini cuma ilmu ini, Bapak Ibu nggak akan belajar. Kalau sudah kena masalah waris, baru cari-cari Ustadz. Di mana ya Ustadznya? Nah ini saya banyak Pak Ibu dikejar-kejar para ahli waris. Ya Ustadz, tolong Ustadz, saya butuh banget uang ini. Nah ini dia. Nah karena itu Pak Ibu, sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa pelajari mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 10 surah An-Nisa. Ini namanya etika dalam waris. Ibu pelajari itu, berkata yang benar, membagi hartanya ketika ada yang sudah meninggal kepada laki dan perempuan. Hartanya Ustadz sedikit atau banyak dibagi ke Ustadz. Kata Allah, sedikit maupun banyak bagi harta itu nasibam mafruḍah sesuai dengan ketentuan Allah yang dipadukan Allah. Itu menjadi dasar. Makanya Pak Ibu, tolong betul-betul dipelajari. Untuk bagian warisnya ayat 11, 12 dan 176. Doktrin kewarisannya biar kita menjaga orang tua ayat 14, ayat 13, ayat 14. Selesai Pak ilmu waris. Kalau sudah selesai berarti Bapak Ibu sudah kuliah 1 semester sama saya. Mata kuliah hukum kewarisan Islam. Ya. Baik Bapak Ibu, saya buka 1-2 pertanyaan, mungkin depan 1, belakang 1 yang mau. Ustadz, monggo Ustadz. Ini ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan itu teoritis, akan tetapi dalam praktek itu banyak permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Di sini saya hanya sampaikan 2 saja. Yang pertama adalah mengenai waris tadi. Permasalahannya adalah ada anak angkat, maka ketika bapak sakit-sakit itu kan khawatir. Ya. Nah, kemudian dibikinkan wasiat. Wasiatnya ketika itu ya sepertiga. Ya. Tetapi kemudian tidak mengetahui kalau orang tuanya itu ternyata umurnya Panjang. tambah panjang dan sakit-sakitan. Dengan sakit-sakitan itu, maka kemudian harta yang dimiliki itu tentu akan berkurang-kurang untuk rakyat, untuk biaya sakitnya. Ya. Itu kemudian bisakah ini, karena ini ada masalah permasalahan itu, ya. Bisakah wasiat yang tadi dibuat itu sudah pakai akte notaris? Ya. Kemudian ketika permasalahan waris itu diajukan, kemudian wasiat itu dibatalkan. Ya. Dikarenakan apa? Memang lebih kalau dihitung ketika meninggal
Nah, tadi awalnya kaya, kemudian berkurang-kurang dan terusnya. Ya. Satu, yang kedua itu permasalahan yang biasa ini bapak dan ibu-ibu tentang apa itu namanya ijab kabul. Ya, Yaitu tentang perkawinan. Sebagaimana kita ketahui atau kebanyakan kita itu kalau nikahkan anak, apalagi anak perempuan, lah kok gampang Iya. tidak dinikahkan sendiri. Ya. Kemudian di dalam akta apa di dalam akad itu dikatakan gini, aku nikahkan kamu Muhammad barangkali dengan anak saya dan semua dengan mas kawin sekian dibayar lunas. Jadi ini terjadi tiap hari Pak. Nah itu ada kalimat dibayar lagi Ustaz. Iya. Dibayar lunas atau namanya kawan. Nah itu sebenarnya dalam hukum ada permasalahan itu. Ya. Yang dibayar saja belum kok. Ya. Nah itu lebih baik saya menyarankan pada bapak ibu yang punya putri akan nikah lebih baik dinikahkan sendiri. Ya. Kemudian mas kawin itu dibayar dulu atau diserahkan dulu. Ya. Ini sudah saya usul ke KUA itu sudah sekian lama itu. Dikarenakan apa? Itu menjadi permasalahan di pengadilan. Betul. Betul Ustaz. Dan kalau di luar Jawa itu mas kawin bukan hanya seperti di sini Pak 100.000. Di sana tuh kalau di NTT itu dinilai dengan gading gajah. Ya. Kemudian dinilai dengan itu jutaan, Ratusan juta Ustaz. jika terjadi perceraian itu termasuk bantuan untuk nikahan itu diminta. Nah itu lalu bagaimana kemudian andai kata itu betul-betul dihitung atau belum lunas maksud saya, Ya. wajar itu sudah dibayar lunas. Itu barangkali Ya Ustaz. dua hal yang barangkali perlu dijelaskan. Ya baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak Ibu, sini Ustaz. Baik Pak Ibu. Jadi memang kalau sudah nanti kita ketemu dengan kasus Pak Ibu, apalagi ada sengketa, ini kan beliau pengalaman praktisi di pengadilan agama. Memang pertimbangan kita banyak. Tapi kalau saya pribadi, kalau menyelesaikan di luar pengadilan, namanya non litigasi, Ibu, saya memang akan memverifikasi satu, yang namanya wasiat itu memang diperuntukkan untuk selain ahli waris, ya. Bisa terjadi nanti sudah wasiat, ternyata orang tuanya iya nggak mati-mati, Ibu. Karena kan ketentuan Allah semua itu digunakan untuk berobat. Nah disinilah Pak tanggung jawab di antara kita. Kadang saya bilang begini, sebenarnya kalau ada orang tua sakit itu tanggung jawab siapa? Jawabannya anak yang soleh dan solehah. Karena kalau nanti Pak Ibu jawab tanggung jawab anak yang kaya, belum tentu anak yang kaya dia bantu berobatnya orang tua. Makanya Pak Ibu, sekali lagi mohon dijaga pendidikan terhadap anak-anak. Saya pesan, dan terus Bapak Ibu doa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh dan soleha. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam hadis Nabi yang matanya juga ada dua hampir sama, ketika idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, itu sebenarnya menjadi motivasi kita dalam mendidik anak. Bahkan disebut nanti anak yang soleh dan soleha itu menjadi poin pentingnya di antara nanti harta. Ada harta yang sedekah zariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini tolong dipelajari betul. Nah kalau memang Bapak Ibu seperti tadi, loh ternyata wasiatnya berkurang, padahal kalau sudah diwasiatkan tuh Bapak Ibu itu terjadi perpindahan kepemilikan, bahwa harta orang tua yang sepertiga itu sudah menjadi milik bagi anaknya. Makanya saya bisa mengatakan begini, ikhlas nggak yang dipakai kemarin? Kalau dia ikhlas, enggak apa Ustaz, tobat orang tua saya, selesai sudah.
Nah, kalau sudah masuk di pengadilan Bapak Ibu, apalagi nanti ada pengacara, saya beritahu, karena pengacara juga pingin butuh pendapatan, hantem terus gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya berharap nanti ada tempat konsultasi di sini benar-benar sebelum masuk di pengadilan. Di pengadilan itu hanya untuk penetapan ahli waris saja, karena memang nanti kalau kita ingin jual aset itu butuh penetapan dari pengadilan. Kenapa? Karena penjual dan pembeli termasuk nanti BPN, dia juga minta mana pembagian penetapan harta waris pengadilannya. Nah itu dia. Jadi betul-betul nanti pengadilan itu tidak lagi menyelesaikan konfliknya, tapi hanya penetapannya. Nah itu dia. Nah karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, banyak persoalan-persoalan waris, bahkan kalau saya sudah menyelesaikan Pak Ibu, hampir setiap hari saya sudah menuliskan juga setiap soal-soal kasus-kasus yang saya bagi, yang insya Allah nanti juga akan saya launching di pengajian PWM nanti bukunya. Itu sudah saya buat itu, bagaimana kita praktek membagi harta waris berdasarkan kasus yang ada di masyarakat. Ini sudah saya siapin Ibu ilmunya ya. Dan buku yang hukum waris yang pertama harusnya juga sudah saya terbitkan, tapi saya tidak bawa fisik eksemplar bukunya itu. Harusnya Pak Ibu nanti bisa juga membeli buku itu untuk pegangan kita ya, karena di buku ini Pak Ibu sekali lagi sebelum saya tutup, saya sudah mengembangkan ilmu waris itu bukan hanya ilmu membagi-bagi harta peninggalan, tapi bagaimana kita mengelola harta waris orang tua kita, kemudian harta itu tidak sampai terjual ya Pak Ibu. Karena saya cukup miris Pak Ibu, orang yang tadi rumahnya besar, tanahnya banyak, karena ada sengketa waris, akhirnya apa? Dia hidup nggak punya apa-apa Pak. Sampai sekarang saya punya teman-teman orang kaya-kaya di Gresik Pak, itu ketika warisnya nggak dibagi-bagi Pak Ibu, dia kaya, itu dihantam terus. Oh kamu kaya, itu kan harta bapak. Udah saya bilangin, segera dibagi, saya bilang. Kenapa? Agar usaha kita yang berkembang itu nggak dicampur dengan harta waris, karena pasti berantem terus Pak Ibu, kan bahaya. Nah bahkan Bapak Ibu, orang sudah mulai juga lupa kalau ada waris, sampai dia juga saling sikut menyikut, bahkan terjadi juga ada pembunuhan di antara keluarga itu ya Pak Ibu ya. Kalau yang kedua tadi pesen buat Bapak Ibu, tolong kalau nanti anak-anaknya mau nikah, Bapak Ibu gentle aja, saya yang nikahkan Ustaz. Nah itu dia Ibu ya, jangan serahkan ke Pak KUA, jangan. Ibu langsung gentle, belajar dulu nggak apa-apa ya. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kajian kita, karena sudah jam 7:30. Mungkin Bapak Ibu ada aktivitas yang lain. Kalau saya insya Allah saya akan terus berupaya bisa membantu pengembangan ilmu ini di Magetan agar banyak orang-orang bisa terbantu. Mari kita doa Pak Ibu, di akhir kita doakan buat anak-anak kita. Ini doa yang selalu saya doakan buat anak-anak kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat dan fadilah-Mu, sempurnakanlah pertumbuhan anak-anak kami ya Allah. Kuatkanlah daya tahan tubuh mereka, cerdaskan pikiran, hati dan sikapnya ya Allah. Lemah lembutkan perangai, perkataan dan perbuatannya ya Allah. Ya Allah, doa ini juga kabulkan dan berikan untuk murid-murid kami, mahasiswa kami ya Allah. Mudahkanlah belajar mereka semua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, luaskanlah rezeki kami, barokahilah rezeki kami, jadikan rezeki ini menjadi sebab kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Terimalah segala amal kami ya Allah sebagai amal ibadah, amal soleh ketika menghadap-Mu ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakan petunjuk-Mu di dalam setiap langkah kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, dalam keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri.
nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.